Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah ingkang kula hormati, kita akan bahas Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Al-muqaddimatul ula. Mawdu'ul kitab. Jadi judulnya itu Kitabut Tauhid, yang merupakan hak Allah atas hambanya. Hak Allah artinya kewajiban hamba. Hak Allah artinya kewajiban hamba. Al-muqaddimatul ula. Muqaddimah yang pertama. Maudhu'ul kitab, substansi, isi yang ada di dalam kitab ini. Wa huwa haqiqatut tauhid wa ma yunafihi, yaitu tentang hakikat tauhid. Apa tauhid yang sebenar-benarnya? Tauhid yang didakwakan oleh para rasul. Wa ma yunafihi, dan apa-apa yang menghilangkan tauhid. Artinya lawan dari tauhid itu apa? Wa huwa syirk, yaitu kesyirikan. Wal muradu bit tauhid huna, yang dimaksud dengan tauhid di dalam bab ini, tauhidul ibadah, yaitu bab tentang mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya seorang hamba, seorang kaula itu menghambakan 100% dirinya dari ujung rambut sampai ujung kakinya, menghadap, tunduk, patuh, menghinakan diri di depan Allah dengan ibadah yang dia laksanakan. Wa ma yunafihi, dan jangan lupa, orang Arab sering mengatakan wa bi dhiddihi yatabayyanul asya. Dengan mengenal lawan itu 100% semua akan tersingkap. Artinya dengan mengenal lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, maka seluruh makna yang terkandung di dalam tauhid itu akan muncul. Imma ayyakuna, imma antakuna kulliyan kasyirkil akbar, wa ma yanqudhuka au ma yanqudhuka maluhul wajib kasyirkil asghar. Jadi yang menggerogoti tauhid itu, yang menghapus tauhid itu ada dua. Yang pertama, kesyirikan yang menghapus keseluruhan tauhid. Artinya orang ketika terhapus semua tauhidnya, dia menjadi musyrik. Dan yang kedua,
au yanqudhu kamaluhul wajib. Yang kedua, ketika ada tauhid itu hilang, tapi hilangnya itu tidak total, maka inilah yang disebut dengan syirik kecil. Jadi lawan dari tauhid itu dua, syirik besar dan syirik kecil. Perbedaannya, kalau orang jatuh ke dalam syirik besar, maka Islamnya tidak ada artinya. Auma yahushuhu minal muharramat wal kabair. Namun di dalam membenarkan tauhid itu dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tauhid, yaitu meninggalkan keharaman-keharaman atau dosa-dosa besar. Wakal bid'ah wa wasailis syirk, atau seperti melakukan kebid'ahan. Artinya perbuatan itu tidak disyariatkan sama sekali, baik dalam Quran, dalam hadis Nabi, atau dalam perbuatan para sahabat tidak ditemukan perbuatan itu sama sekali. Maka hal ini juga termasuk hal-hal yang merusak makna tauhid. Wa wasailis syirk, atau perantara dan juga jalan yang menuju kepada kesyirikan. Nanti di dalam bab ini akan dijelaskan secara mendetail tentang apa yang dimaksud dengan perantara menuju kesyirikan. Artinya kita tahu maudhu, tema dari kitab ini apa? Hakikat tauhid dan juga hakikat syirik. Sababut ta'lif. Yang kedua, mengapa beliau menulis kitab ini? Lam yuwaddih al-muallif sababahu. Tidak jelas mengapa beliau menulis kitab ini. Walakin yufham min kutubis syuruh. Akan tapi dapat dipahami kenapa penulis menulis kitab ini. Wa huwa annahu la yujad kitabun syamilun bitauhidi bihadhihi surah alal jami'. Artinya karena di waktu itu beliau ini hidup di Najd, di Riyadh saat ini. Di zaman beliau kesyirikan merajalela. Orang-orang mendekatkan diri ke kuburan. Orang-orang bertawasul dengan wali-wali yang sudah meninggal. Orang-orang meminta pertolongan kepada selain Allah. Maka atas dasar itulah beliau menulis kitab ini. Al-mukhatabu bihi. Siapa yang menjadi sasaran dan target daripada kitab ini? Sudah tidak diragukan lagi bahwa tauhid targetnya adalah semua manusia. Bahkan kitab ini ditulis pada waktu peperangan. Peperangan antara Daulah Al-Utsmaniyah, Turki, yang terkenal dengan kesyirikannya, melawan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang pembaharu tauhid. Karena memang tidak ada yang selamat daripada godaan setan dan iblis. Boten enten tiyang sing selamat dari godaan setan dan iblis. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yang menceritakan cerita ini dari Nabi alaihi salatu wassalam,
tentang seorang abid, seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Berpuluh-puluh tahun ibadah di gunung. Berpuluh-puluh ibadah di gunung. Kemudian datanglah iblis memfitnahnya melalui seorang wanita. Singkat cerita, karena ceritanya panjang. Seorang abid ini bertukuk lutut menaati perintah iblis dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekuat-kuat iman seseorang, seabid-abidnya seseorang, dia ahli ibadah, Masya Allah sedekahnya melimpah, Masya Allah sholatnya paling depan. Jangan harap itu selamat daripada tipu daya dan godaan iblis. Dengar janji iblis laknatullah alaih ketika dia diusir dari surga. Diusir dari surga oleh Allah. Iblis akan berjanji untuk menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Artinya iblis itu tidak malas. Setan itu tidak malas. Setan itu bekerja tiap hari 24 jam tanpa pernah berhenti. Artinya berhati-hatilah dengan tipu daya iblis. Karena tujuan iblis yang paling utama menjadikan manusia itu syirik. Tujuan iblis yang paling utama menjadikan manusia itu apa? Syirik. Saya kasih tahu, ada 5 cara iblis menyesatkan manusia. Ini terakhir. 5 cara iblis menyesatkan manusia. Yang pertama, menjadikan manusia itu syirik. Dan ini tidak mudah. Akhirnya apa? Yang kedua, menjadikan manusia itu jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Artinya melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Islam. Kalau sudah tidak bisa, karena ini berat. Iblis menggoda manusia untuk meninggalkan hal-hal yang wajib. Jangan sholat, jangan zakat, jangan haji. Kalau ini nggak bisa, karena ini berat. Iblis menggoda manusia untuk meninggalkan hal-hal yang sunnah. Udah nggak usah sholat sunnah, tidak usah sedekah, tidak usah baca Quran. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, iblis menggoda manusia untuk senantiasa melakukan fudhulul mubahat, yaitu banyak melakukan perbuatan yang mubah. Artinya perbuatan mubah ini dibolehkan oleh syariat. Namun ketika skalanya itu sering, maka sudah dipastikan orang itu terjebak di dalam perangkap iblis. Artinya dari pagi sampai zuhur itu menggunakan waktunya dengan tidak ada nilai ibadahnya sedikit pun. Dari pagi sampai zuhur tidak ada nilai ibadahnya sedikit pun. Seperti apa misalnya? Seperti menggunakan waktunya untuk bermain handphone. Artinya 5 cara iblis menggoda manusia. Pertama kesyirikan, kedua melakukan bid'ah, ketiga meninggalkan kewajiban, keempat meninggalkan sunnah, yang kelima banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan ini yang harus kita waspadai. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.